teman-teman semua, selamat datang di tutor ETS Genap 2024-2025 untuk mata kuliah Struktur Data yang akan dibawakan oleh Daniel Aditana. Sebelum memulai tutor hari ini, terdapat beberapa peraturan yang perlu disampaikan agar tutor berjalan lancar. Pertama, peserta diharap mematikan mic selama sesi berlangsung. Bagi peserta yang ingin bertanya, dimohon resign terlebih dahulu dan berbicara setelah dipersilakan. Peserta juga diperbolehkan bertanya melalui kolom chat Zoom. Kalau sudah siap, boleh reaction apapun dong. Oke, karena sepertinya udah siap, eh, langsung kita mulai aja sesi tutor kali ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Danila Ditana selaku tentor struktur data. Oke, makasih. Izin share screen ya. Di, Monggo Mas Daniel. ya, bentar ini. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Sudah Mas. Iya, oke. Jadi ya, selamat malam ya. Untuk kali ini aku bakal nge-guide kalian, alias nge-tutor kalian lah terkait Strukdat ya. Ya, namaku Daniel Aditana, LinkedIn-nya ada di sini. Terus kalau kalian penasaran ini linknya apa, silakan dicoba di web ya. Oke, baik. Mungkin nggak usah lama-lama aja. Mungkin kita bisa langsung straight to the point. Jadi struktur data ini ada banyak dan yang paling basic ya menurut aku itu namanya linked list. Jadi linked list ini ibaratnya itu eh, kayak permainan lah. Kayak kalian bayangin sebuah permainan. Misalkan ada letak satu, letak dua, letak tiga gitu ya. Nah, misalkan kalian di posisi satu gitu. Nah, ternyata kalian dapat clue. Oh, ternyata dari clue ini kita itu selanjutnya harus ke sini gitu. Terus di sini itu di aku namain aja ya satu dua tiga ya. Oh, ternyata di dua itu aku dapat clue lagi. Selanjutnya itu harus ke tiga. Nah, mekanisme linked list itu kurang lebih kayak gitu. Jadi dia itu ada list. Dia itu ada list lagi. Dia itu ada node. Dan node itu menunjuk ke node lainnya gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Dia itu ada dua properti utama, yaitu head sama next. Untuk kodenya bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini setiap node itu pasti ada apa nilainya ya, yaitu value yang dia simpen. Terus nextnya itu apa? Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ke operasi dasarnya linked list. Nah, salah satunya itu ngecek kalau dia itu empty atau enggak listnya. Dan eh, cara untuk ngecek empty itu atau enggak cukup simple. Ya, kalian ngecek aja kalau headnya itu ada atau enggak. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Kalau headnya itu kosong, ya udah return aja. Return kalau dia itu sama nol. Ini ya udah. Itu harusnya simple ya. Mungkin kita bisa lanjut ke push front. Push front ini bakal nambahin elemen baru ke di depan list link list kalian. Mekanismenya cukup simple. Kalian buat node baru, terus nambahin ukurannya ya. Habis itu, nah ini mungkin yang agak bingungin ya. Next dari node baru ini merupakan head linked list ya. Terus habis itu head barunya linked list ini merupakan node baru. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi jadi di sini itu ada list kalian ya contohnya. Satu, dua, tiga gitu ya. Set. Gitu ya. Terus kalian mau push front. Nah, eh ikutin step-step tadi ya. Jadi awalnya itu kita bakal ngebuat eh, apa node baru. Terus ini ya kita bisa apa anggap aja udah ditambahin lah ukurannya. Terus habis itu next dari node baru adalah head ya. Jadi di sini itu dalam linked list itu ada namanya head tadi ya. Ini head. Nah,
next dari node baru ini, yaitu 4, itu merupakan head. Jadi kita tarik aja garisnya ke sini. Set. Nah, habis itu head baru dari ring face itu merupakan node baru. Jadi di sini kita tinggal pindahin aja si head ini. Set ke sini. Udah kurang lebih push run kayak gitu. Nah, untuk kodenya kurang lebih kayak gini. Jadi ya malok ini untuk ngebuat node baru, terus di sini ditambahin ya. Habis itu di sini dia itu ada ngecek kalau dia itu empty atau enggak. Kalau dia itu empty, ya udah kita set node baru itu sebagai head linked list. Kurang lebih kayak gitu. Kalau enggak, ya pakai mekanisme tadi. Oke, untuk yang push run ada yang mau ditanyain enggak? Mungkin cukup kecepatan atau apa gitu jelasinnya. Bisa PC, bisa set, ya bebas sih. Oke. Gua anggap nggak ada, udah cukup paham ya. Oke, mungkin ini bisa lanjut ke pushback. Jadi pushback ini intinya itu kita iterasi sampai ke belakang, terus nambahin node barunya di kiri itu ya. Jadi di sini dia itu buat node baru, terus ya tambahin tambahin ukurannya. Habis itu kalau dia itu kosong, dia itu menjadi head ya mirip kayak tadi sih. Nah, kalau enggak, ini yang beda. Iterasi sampai node akhir, terus sisipin node baru sebagai next. Jadi intinya kayak gini. Misalkan kita mau modif ya English tadi, terus kita mau nambahin 5 gitu ya. 5. Nah, di sini kita itu harus iterasi terlebih dahulu. Jadi di sini kita misalkan ada iterator, namanya temp ya. Nah, di sini kita tinggal iterasi aja sampai akhir. Nah, cara kita tahu itu dia di akhir atau enggak, ya kita tinggal cek aja. Kalau next dari temp ini adalah nol, ya. Ini kayak gitu. Nah, ya wes ya, mari kita iterasi ya. Jadi di sini kan kebetulan nextnya itu kan nggak nol ya, yaitu satu. Ya udah kita pindah ke nextnya aja. Ternyata di sini masih belum nol juga. Ya udah kita pindah lagi ke dua. Oh ternyata di sini juga belum nol ya, karena masih ada tiga. Ya udah, set kita pindah. Nah ternyata dia itu nol di sini. Ya udah, kita tinggal set nextnya itu sebagai node baru. Set. Di sini kita tinggal tambahin aja. Oh, udah deh, kalian udah berhasil nambahin node baru di link list. Ya, pushback. Node baru di akhir link list. Ya. Untuk kodenya mirip kayak tadi, cuman bedanya ya kita iterasi sampai akhir lah. Intinya kayak gitu. Di sini buat node baru, habis itu ya ini nambahin ukuran, terus habis itu kalau ngecek, ya dia itu ngecek lagi. Kalau dia itu kosong kan, alias listnya itu empty, kita tinggal set aja node barunya itu sebagai head. Kalau enggak, kita iterasi tadi ya. Ya, untuk mekanisme pushback kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Oke, nggak ada yang mau ditanyain, mungkin bisa lanjut aja. Nah, sekarang ada insert add. Insert add ini intinya kita nyisipin node baru di tengah-tengah link list. Intinya kayak gitu. Nah, caranya gimana? Itu mirip kayak pushback tadi ya, iterasi kayak gitu. Bedanya itu kita iterasinya nggak sampai akhir, mainkan sampai indeks yang diinginkan gitu. Yaitu ya sebanyak e-win satu kali. Jadi di sini kita bakal iterasi ya tadi. Habis itu next dari node baru adalah next dari node sekarang, yaitu iterator kita. Nah, next dari iterator kita itu merupakan node baru. Oke, jadi aku jelasin aja ya. Astaga ngelag. Oke.
Jadi di sini misalkan aku ada 6 ya. Dan aku mau masukin dia ke indeks kedua. Di indeks kedua. Terus misalkan kita balik lagi ya. Sampai ini. Ini di, nah ya udah. Di sini kita tinggal iterasi aja sebanyak imin satu kali tadi ya. Jadi di sini temp ya. Temp kan ikan masih belum sampai imin satu ya. Aku kasih J. Oh, kalau nggak J, iteratornya J. Nah, J kan belum sampai imin satu ya. Ya udah, tinggal pindahin lagi ya ke next. Habis itu kita increment. Yes. Ya, apa aja gitu. Nah, ternyata dia itu imin satu ya, si si J ini. Artinya kita itu bisa nyisipkan node baru ini. Nah, caranya itu gimana? Node barunya kita set ya, next-nya itu sebagai next dari time. Astaga, salah. Nah, next dari time. Set, kayak gini ya. Ini nih, yang start itu. Nah, setelah itu kita tinggal pindahin aja next dari time-nya ini sekarang jadi node baru. Jadi sekarang itu kayak gini. Nah, hasil kalian udah berhasil nyisipkan node baru ini di indeks kedua. Yaitu ini, 4 itu kan 0, 1 itu 1, terus 6 itu 2. Ya, intinya kayak gitu untuk yang insert at ini. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Ya, mungkin ya cukup mengerti ya insert at ini gimana. Jadi ya kodenya kurang lebih mirip kayak yang pushback, cuman ya dibatasin aja iterasinya sebanyak imin satu kali tadi. Ya intinya kayak gitu. Terus di sini sekarang kita main dengan mengakses data, yaitu front, back, sama get ya nanti, get at ya. Nah, untuk yang front ini kita cuman akses nilai di head, intinya kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal return aja data dari si head ya. Terus untuk yang back, kita iterasi sampai node akhir, terus ambil aja nilai dari node itu. Ya, jadi di sini kita tinggal iterasi aja ya sampai node terakhir. Habis itu tinggal balikin nilai dari node itu. Terus untuk yang get at ini Iya. ya i- ya ini iterasi sebanyak i kali. Habis itu tinggal kembaliin aja nilai dari nodenya. Jadi misalkan i itu 2 ya. Ya, kita bakal iterasi sebanyak 2 kali dong. Sesuai yang dia minta. Ya udah, ini temp kita tinggal iterasi. Set nih 1, set ini 2. Kalau kosong di apa ya, di template apa GitHub-nya itu sebenarnya dia tinggal return apa ya saya lupa. Ya, return 0. Kalau emang dia itu kosong atau apa gitu ya. Ya, untuk akses data harusnya cukup simple ya, nggak segimana-gimana. Mungkin kita bisa lanjut aja ke POP. Nah, ini mungkin yang agak ruwet ya. Jadi ini sekarang kita bakal ngehapus eh, node dari linked list ini. Jadi pop front ini bakal ngapus node di depan linked list kalian. Nah, caranya itu gimana? Kita itu bakal update head-nya terlebih dahulu menjadi next dari head sebelumnya. Jadi di sini ya, misalkan aku mau hapus front kita kan, itu 4 ya. Nah, kita ubah head-nya ini menjadi eh, next dari head ya. Jadi di sini. Set. Ya. Terus habis itu kita tinggal hapus saja time itu tadi. Ya intinya kayak gitu. Jadi di sini kita tinggal hapus, hapus ini. Udah, kalian udah berhasil ngehapusin node di depan linked list kalian.
Ya, terus ini kurangin ukuran listnya juga. Kalau kalian simpan ya, itu list size ini. Nah, ya ini kodenya ya. Jadi kita simpan temp, itu head yang kita bakal hapus ya. Habis itu kita bakal update headnya terlebih dahulu. Jadi head baru itu merupakan next dari head sekarang kan. Itu si head yang kita bakal hapus tadi. Nah, habis itu kita tinggal hapus saja headnya, head yang sebelumnya. Terus habis itu tinggal kurangin aja. Nah, untuk pop-back ini kita itu perlu dua iterator ya. Biar kita itu tahu eh, ya, biar kita itu tahu eh, oh ternyata kita itu harus ngehapus yang di akhir itu. Terus kita harus ngeset nextnya dari node sebelumnya sebagai nol. Karena ini ada kaitannya dengan memori sih. Makanya ini agak tricky ya. Jadi intinya kayak gini. Kalian itu ada dua iterator, yaitu core sama next. Ya. Di mana next ini merupakan nextnya dari core. Intinya kayak gitu. Nah, kita habis itu bakal iterasi kedua iterator itu sampai eh, nextnya dari next itu justru nol ya. Nah, kalau udah sampai akhir ya, intinya udah sampai akhir ini, kita ubah next dari core menjadi nol. Nah, setelah itu kita baru hapus nextnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini misalkan kita hapus 5 ya, kita ada dua iterator sekarang. Dua iterator yaitu core ya, sama di sini ada next. Nah, kita bakal iterasi sampai next dari next ini itu nol ya. Jadi di sini kita tinggal iterasi aja. Next sama core pindah-pindahan. Jadi next di sini, terus core itu ke 6 ya. Astaga. Nah, core itu ke 6. Oh, ternyata masih ada nih. Nextnya si next. Ya udah kita tinggal pindahin aja. Nextnya ke si next, terus core itu ke sini. Gitu ya. Terus habis itu, oh ternyata next itu nextnya masih ada. Ya udah, tinggal pindahin aja ini berdua. Set, set. Ya. Wah, nah sekarang nextnya dari next itu kan nol, kosong ya. Nggak terhubung ke mana-mana. Ya udah, sekarang kita tinggal hapus saja. Jadi di sini kita tinggal putusin 3 dengan 5. Nih ya. Nah, setelah itu kita hapus next-nya ini. Nah, ya udah, kurang lebih kalian udah berhasil ngehapusin si node akhir itu. Ya, intinya kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak terkait pop back ini? Atau mungkin sama pop front juga atau apa gitu? Ya, mungkin nggak ada yang kesulitan ya. Mungkin kita bisa lanjut aja, yaitu ke remove. Nah, remove ini bakal melakukan hal yang mirip dengan insert add tadi ya, yang insert add ini. Ya, bedanya kita itu nggak hapus, ya intinya kayak gitu. Eh, oh ini ya nggak hapus, justru kita itu nggak hapus data. Ya, jadi dia itu menghapus node dengan nilai tertentu. Tapi ada juga yang implementasi remove add, itu ya kebalikan dari insert add tadi. Jadi di sini remove itu kurang lebih ngecek aja sih kalau eh, nilai nodenya itu sesuai dengan apa yang kalian mau hapus. Jadi contohnya itu kita mau hapus dua ya. Misalkan. Di sini kita itu ada dua iterator ya, sama kayak tadi, core sama next ya. Ada ini core, terus ini next ya. Ini next. Hmm. Ya udah, kita tinggal iterasi aja sampai next ini sesuai dengan
nilai kita ya. Yaitu kayaknya PPT-nya agak typo ya, mohon maaf lahir batin. Jadi di sini kita tinggal iterasi aja next-nya sama core sampai nilai next ini sama dengan nilai yang kita mau hapus ini. Ya, itu dua. Nah, ini kan udah dua ya. Nah, sekarang kita tinggal ubah aja next-nya dari si core ini merupakan next-nya dari next. Jadi sekarang kita tinggal tarik garis ini. Gantiin hubungan dia dari 6 ke 3. Ya. Nah, setelah itu kalian tinggal hapusin aja si next ini. Itu si dua tadi. Udah deh, kalian udah berhasil nge-remove node dengan nilai 2. Ya, intinya kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak terkait remove ini? Ya, di sini mereka pakainya patch ya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama aja sih mekanismenya. Cuma namanya aja yang beda. Ya. Mungkin kalau emang nggak ada yang mau ditanyain ya, mungkin aku bisa berhenti yapping ya. Dan mungkin kita bisa nyoba soal latihan. Jadi di sini aku itu ada 5 soal latihan ya. Nanti oh ya kalian ada akses ke PPT kan? Atau enggak ya? Kalau enggak apa-apa. Aku bakal share di chat juga kalau mau. Ya. Intinya ini ada soal-soal terkait link list ya, yang mungkin kalian mau coba. Ini ada dari berbagai sumber sih sebenarnya. So, astaga, belum diri nih. Terus, eh, sama yang satu lagi, itu numbers. Ya, ini simpel-simpel aja sih, nggak yang ribet-ribet juga soal-soalnya. Ya, itu ya. Jadi, ya, ini ada 5 soal terkait link list. Mungkin aku bakal jelasin ya, tiap soal ini kayak bakal lain. Jadi di sini ada soal pertama, yaitu swapping. Kalian nggak bisa akses ya yang swapping ini? Oh lah, Wizir lupa di nah, ini yang swapping ya. Jadi untuk yang swapping ini, intinya kalian itu bakal dikasih 2 link list ya. Nah setelah itu kalian tinggal gabungin aja eh, link listnya itu, salah satu link listnya itu di tengah-tengah link list lainnya. Di sini kita bakal gabungin link list 2 ke link list 1. Jadi kayak gini. Intinya ya ini ya, ada 2 link list, yaitu yang biru sama kuning. Terus di sini kalian tinggal gabungin aja link list 2 di tengah-tengah link list 1. Nah, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 4. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ada juga contoh masukan sama contoh keluarannya. Ya, kalian kalian ada yang mau mungkin ada yang udah pede gitu ya, mau nyoba langsung ya. Mungkin bisa. Oh ya, untuk PPT-nya udah bisa dilihat di situ ya. Nah, ya mungkin ada yang mau nyoba nggak soal ini? Mungkin udah pede gitu. Atau mungkin aku kasih waktu bentar gitu eh untuk ngerjain soal ini. Atau mungkin kayak ada yang penasaran soal lain kayak gimana gitu. Contohnya yang merge to sorted list atau gimana. Ya aku sebenarnya bebas sih. Karena waktu kita juga cukup banyak sih. 3 jam ya sebenarnya aku. 3 atau 2 jam. Apa aku? 2 jam sampai jam 9. Oh, 2 jam ya? Wah, oke oke. Ya, cukup banyak sih. Ya, mungkin ada yang cukup pede untuk ngerjain swapping ini.
Mungkin langsung bahas aja. Aku nggak tahu. Aku bebas ikut. Kalau kalian ya boleh ngechat sih. Ya kalau ada pendapat atau apa gitu ya. Kalau nggak ada yang mau apa berpendapat gitu ya, mungkin aku kasih waktu sebentar untuk ngerjain satu soal ini. Terus nanti aku bakal milih random untuk jelasin solusinya atau ya kerjaan mereka gitu. Dan kalian jangan takut untuk gagal atau salah gitu ya, karena kita kan emang tujuannya di sini untuk belajar gitu ya. Ya intinya kayak gitu. Jadi ya karena gak ada yang eh, ngechat atau apa ya, mungkin aku bakal kasih waktu berapa ya? 10 menit boleh lah untuk ngerjain satu soal ini. Setelah itu aku bakal milih random. Milih random untuk ngejelasin solusi mereka terkait soal ini. Ya, oke, mungkin aku bisa kasih, oke, mungkin kita bisa mulai eh, nunggu ya sebanyak 10 menit. Astaga, mana ini? 10, ini 10. Oke, semangat mencoba.
Ya udah 10 menit ya. Mungkin ada yang udah selesai, boleh raise hand atau apa gitu, daripada dipilih random. Oke, kalau emang ada yang mau ya, mungkin aku bisa pilih aja ya, random. Di sini yang raise hand atasnya 100, ya pasti itu. Udah, mau nggak atasnya 100? Kalau nggak ada, ya yaudah sih. Aku pilih random aja ya. Di sini ada kan yang namanya Erlangga. Erlangga Rizky Dwi Raswanto. Hadir nggak ya? Oke, kalau nggak ada, nggak usah. Mungkin siapa? Siapa ini? Nyoman Surya HHH. Ada nggak orangnya? Hadir Mas, tapi kalau belum selesai aman Oh, nggak? kalau belum selesai, aman, aman, aman. Mungkin bisa share screen aja. Yang udah dikerjain apa aja gitu. Oke, siap Mas. Sudah kelihatan belum? Iya, udah kelihatan. Saya sih untuk fungsi yang menyisipkan nanti link list kedua di tengah itu belum selesai ini. Tapi pokoknya yang saya lakukan cuman inisialisasi, ngecek kosong sih nggak terlalu saya pakai ya. Sama ya Hmm. nanti paling di pushback aja sih ditambahkan. Sama di sini ada dua looping. Saya biar kita bisa membuat node-node dari dua link list itu dan nanti kalau udah selesai fungsi yang disisipkan di tengah, nanti berarti dipanggil lagi untuk list satu dan list 2 ini. Jadi ya nanti ada itunya lah, ada bisa disisipkan dan nanti bisa dicetak dengan fungsi lain. Tapi baru ini aja sih Mas. Hmm. Oke. Bentar, untuk yang insert middle itu tadi gimana ya? Bentar, aku belum lihat. Oh iya, kalau ini kan berarti di link list yang pertama tujuan tujuannya itu dibagi dua. Jadi nanti dia bisa tengahnya itu nanti bisa dibagi dua. Jadi tujuan kita tuh ada di tengah-tengah. Hmm. Ini Hmm, tengah. oke, oke. Terus di sini, oke, tujuan. Time ini iya, terus, Ya, tapi belum oh, ada. oke, iya. Oh, sebenarnya ini udah eh, hampir selesai sih, jujur ya. Itu tinggal ngeset eh, next dari, apa ya, next dari tengah itu menjadi list kedua. Terus next di akhir node itu merupakan next di temp ya, iya. Atau enggak sih next tengah itu. Sebenarnya kurang itu aja sih. Iya, baik. Iya. Jadi, oke, mungkin bisa stop ya sessionnya. Makasih juga ya, Nyoman, udah nyoba. Baik, terima kasih juga Mas. Oke, mungkin aku bisa share lagi ya sebenarnya. Ya, intinya itu, hmm, intinya itu eh, masalah tersulitnya ya, itu sebenarnya cuman dapat posisi tengah. Setelah itu kalian tinggal pindahin aja nextnya. Jadi di sini misalkan aku ada satu, dua, tiga ya, satu, dua, tiga, empat ya, kayak di soal ya, satu, dua, tiga, empat, terus lima,
6, 7, sama 8 gitu ya. Nah, yang kita perlu lakukan itu sebenarnya tinggal iterasi aja. Yang list pertama kita itu sampai dia itu di tengah. Kebetulan kan di inputnya kan udah dikasih ya size ya. Jadi udah cukup enak sih. Kalian tinggal iterasi sebanyak i-1 kali ya. Nah, setelah kalian udah dapat ini ya, eh, tengahnya ya, posisi tengah ini, kalian tinggal ubah next-nya aja dari kedua request ini. Jadi yang kalian lakukan itu, kalian itu bakal nyimpan next-nya dari temp ya. Aku anggap aja iterator tengah kita itu temp. Terus ini itu sebagai next ya. Nah, yang kalian lakukan itu sebenarnya tinggal ubah si next-nya si temp ini menjadi awalnya si list 2. Nah, sedangkan di list 2 itu next di akhirnya itu merupakan si next ini. Ya. Jadi intinya untuk soal itu soal swapping ini ya kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin masih ada yang bingung ya. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak terkait soal ini? Oke, ada ya. Nah, mungkin kalian juga bisa nyoba apa soal-soal lain ya di di sini ya. Eh, Contohnya yang merge to link list ini ya sebenarnya dari lead code. Mereka udah sediain template. Eh, bukan template ke apa? Template ke Strucdat ya. Dia itu cuman nyediain struktur list node-nya doang. Jadi nanti kalau kalian mau pindah-pindah kayak gimana gitu, ya kalian harus ya pakai iterator-iterator gitu. Jadi contohnya kayak list node core sama dengan list satu gitu. Ya intinya kayak gitu sih. Ini lebih lebih primitif menurut aku dibanding fungsi-fungsi yang kalian udah disediakan di GitHub tadi. Tapi ya ini jujur ya lebih eh, apa meskipun lebih challenging dia itu lebih eh, membantu atau kayak justru lebih lebih mengajar lah dengan cara kerja linked list karena ya kalian nggak disediakan fungsi-fungsi wrapper gitu. Contohnya kayak pushback, popback. Jadi kalian itu pure harus main dengan node-node itu doang. Jadi nggak ada wrapper ya. Tapi mungkin itu untuk yang schooling place ini mungkin kalian anggap susah gitu ya. Tapi gak apa-apa, masih ada soal lain. Contohnya yang di apa tadi? Eh Spiral link list, crossover sama Eto numbers. Eto numbers ini cukup simple menurut aku ya. Meskipun dia itu lead code juga. Intinya itu kalian tinggal nambahin hasil pertambahan dari dua list ini ya. Dan dia itu outputnya itu merupakan link list baru kayak gini gitu. Ya, meskipun medium ya namanya. Eh, tingkat sulitannya. Tapi dia itu ya cukup simpel sih sebenarnya. Apalagi kalau kalian pakai fungsi atau enggak template-nya si struct ini. Ya, eh, ya mungkin kalau nggak ada yang mau nanya lagi ya terkait soal tadi atau link list, mungkin kalian bisa nyoba soal-soal ini. Oh ya, kalian bisa set soal lain kan ya. Contohnya yang spiral ini. Yang spiral harusnya bisa sih. Iya, udah bisa kok. Ya, ya jadi kalian ya silakan coba-coba soal-soal ini ya. Sudah mulai. Ya. Dan karena gak ada yang mau tanya terkait link list lagi, mungkin kita bisa lanjut ke struktur data selanjutnya, yaitu si stack. Stack ini ibaratnya tumpukan piring ya. Ketika kalian mau nyuci piring kan nggak mungkin kalian ambil piring yang paling bawah ya. Biasanya kan kita ambil piring yang paling atas.
Begitu juga kalau kalian mau taruh piring. Kan nggak mungkin kalian taruh di bawah gitu. Kalian biasanya numpukin di atas. Nah, cara kerja stack itu kurang lebih kayak gitu. Makanya dia itu dinamai struktur struktur data dengan mekanisme FIFO, yaitu last in, last out. Kalau kalian lupa dengan eh, suka lupa dengan apa itu LIFO sama FIFO itu, kalian bisa ubah dia menjadi sebuah kalimat itu. Jadi ini kan ada last in first out. Aku sih biasanya ngebuat dia menjadi sebuah kalimat kayak gini. The last one in is the first one out. Jadi artinya itu elemen terakhir yang masuk merupakan elemen pertama yang bakal keluar nanti. Ya, ini kayak gitu. Nah, untuk stack ini sebenarnya diimplementasikan pakai linked list tadi ya. Dan dia itu ada dua properti utama, yaitu top sama size. Nah, untuk operasinya apa aja sebenarnya cukup dikit karena apa cara aksesnya itu cukup ya one way ya. Karena kalian cuma bisa akses lewat si top. Nah, di sini ada SMP. Dia itu cuma ngecek kalau topnya itu ada atau enggak ya. Ya, ini cukup simple. Terus untuk push, itu sama aja kayak push front sebenarnya di linked list. Jadi kalian itu tuh buat node baru, terus tambahin ukuran stack, terus node baru itu menjadi top baru dari stack. Dan itu kan sama aja kayak push front tadi ya, di linked list. Ya, kayak gini. Terus di sini ada pop. Pop itu cuman bakal ngapus node di top, node top gitu. Alhasil dia itu sama aja kayak top front tadi ya di linked list. Ya, ini udah kelihatan kemiripannya dengan top front. Terus untuk yang top itu cuman ambil data dari node yang paling atas. Udah, sebenarnya kurang lebih kayak gitu untuk stack. Nah, di sini eh, yang jelas ya ada latihan soal juga ya. Itu Andurido, Balabro, Advertisement, Nearest Smaller Values, sama Nikita dan Stack. Untuk yang Andurido ini, ya ini mungkin aku bisa kasih lihat ya contoh soalnya kayak gimana. Jadi untuk yang Andurido itu kalian bakal ngebuat eh, sistem ya Andurido yang biasanya dipakai oleh banyak aplikasi. Contohnya si Google Docs ini ya. Dan caranya itu sebenarnya cukup simple, yaitu dengan menggunakan dua stack. Ya. Di sini kalian juga bisa baca lagi ya terkait mekanismenya kayak gimana gitu ya. Ya, untuk stack kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita eh, nyoba latihan soalnya. Memang nggak banyak-banyak sih terkait si stack ini. Ya, mungkin kalau nggak ada yang mau apa bertanya tentang stack, mungkin aku lebih ke ngebahas Andu Rido ya soal ini. Jadi intinya itu ada dua eh, stack ya yang tadi aku udah sempat spill. Dan kalian itu tinggal bolak-balik elemennya dari satu stack ke stack lain gitu. Nah, untuk sistemnya ini sebenarnya cukup simple. Jadi kalau jadi ada dua stack, yaitu stack undo sama stack redo. Dan ketika ada aksi baru, itu kalian tambahin ke stacknya si undo. Ya. Nah, kalau dia itu mau melakukan undo, aksi terakhir di stack undo itu kalian pindahin ke redo. Nah, eh, setelah itu kalau kalian melakukan redo, itu justru kalian tinggal pindahin balik aja ke undo. Ya. Hmm. Kalau ada aksi baru yang justru masuk ke apa si undo ini, redo itu otomatis dihapus isinya. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk undo redo. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak terkait
eh, soal ini. Soal ini harusnya cukup simple karena udah straightforward. Apalagi aku udah spill ya cara kerjanya gimana gitu ya. Terus ini juga ada penjelasannya juga sih yang udah cukup menjelaskan. Kalau nggak ada, harusnya sih ya aman sih untuk stack ini ya. Karena stack ini nggak ribet-ribet sih. Kalau mau, karena ini Anduridu cukup simpel ya, mungkin kita bisa ngoding bareng ya. Sama kalau sempat ngoding soal yang tadi juga ya. Tapi nanti aja. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau eh, ditanyakan ya, mungkin kita bisa nyoba eh, nyoba ngoding untuk Andurido ini. Jadi aku bakal pakai C ya, dan pakai template-nya si Bayu Laksana ini. Jadi aku bakal coba saya set di sini. Nah, eh, di sini apa saja ini isinya? Sorry yang ini. Kan tadi ya, ada dua stack, yaitu Andurido. Terus habis itu kita tinggal inisialisasi aja, itu berdua. Andu sama Rido. Nah, setelah itu kita tinggal eh, sesuaiin sama permintaan soal aja. Jadi di sini ada baris pertama berisi n, terus habis itu baris selanjutnya bakal berisi stringnya. Jadi di sini int n, terus habis itu misalkan aku pakai char s 10 ya tadi. Mana? Astaga. Ya 10 ukurannya. Nah, terus habis itu ya udah kita tinggal baca-baca aja. Di sini dia itu udah bilang juga kalau aksinya itu undo, kita tinggal pindahin elemen tadi ya, eh, elemen undo itu ke redo. Begitu juga dengan redo, pindahin balik ke undo. Nah, ya udah, mari kita ngoding ya. Jadi di sini eh, aku tinggal iterasi aja ya sebanyak eh, n kali. Terus habis itu aku tinggal scanf aja string. Dan di sini aku juga ngecek ya kalau stringnya itu sesuai undo atau enggak redo. Nah, ini pakai library string.h. Habis itu ini tinggal ngecek aja kalau dia itu astaga, kalau dia itu sesuai dengan undo atau redo. Ya. Jadi di sini kita tinggal ngecek aja kalau dia itu undo sama dengan nol ya, sama dengan nol atau enggak dia itu eh, sama dengan redo. Terus else kita tinggal masukin aja ke stack kita si undo. Nah, untuk yang kasus dia itu undo, kita tinggal pindahin aja topnya si undo ke redo ya. Jadi kita lakukan itu aja ya. Oh ya, di sini dia pakainya int ya. Kita tinggal pindahin aja. Ini char 11 ya. Terus di sini kalau kalian mau nge-set ya atau enggak ini stack push. Ya stack push di sini tinggal diubah aja karena eh, di C kan kalian nggak bisa langsung bilang string itu sama dengan nilai ini. Karena itu harus pakai fungsi yang namanya apa string copy ini. Nah, terus di sini tinggal char value anggap aja stringnya. Ya, intinya kayak gitu. Terus di sini aku cek lagi ya kalau sesuai sesuaiin sama template-nya, sesuaiin dengan soal kita. Nah, di sini kalau top kan dia harusnya return string ya. Aku nggak aku buat dia char pointer aja. Terus kalau nggak ada kita return nol aja. Nah di sini ya udah kita tinggal coba aja. Nah di sini kalau dia undo kita ambil topnya si undo tadi kan. Top sama dengan si siapa? Stack extract top dari si undo ya. Nah habis itu stack push si
top tadi ya. Stack push ke redo. Nah, habis itu kita juga ngepop si undo tadi. Ntar aku cek lagi kalau ada yang sesuai atau enggak. Iya, harusnya udah sesuai sih. Nah, terus kalau redo itu melakukan hal yang sama, cuman beda stack aja, beda tujuan stack. Jadi di sini redo, terus di sini redo, habis itu di sini undo. Ya, ya, oh ya, aku lupa lagi. Di sini top 11 ya. Aku lupa. Iya, ini juga string copy, maaf. String copy, top dengan stack. Terus di sini juga ya string copy. Nah, setelah itu ya udah. Ini udah berhasil melakukan undo redo-nya. Cuman di sini kan ada kasus di mana kita nggak undo atau redo kan. Ya udah, di sini kita tinggal tambahin aja si eh, aksi itu ke stack-nya si undo ya tadi. Jadi sini tinggal stack push si undo ya, terus S. Ya intinya kayak gitu. Habis itu, oh ya kan tadi ya, kalau kita ada aksi baru, tapi justru isi redo itu masih ada, kita itu harus hapus isi redo. Jadi di sini while uh, bukan belum empty ya, while not is empty si redo, kita tinggal uh, stack plot si redo. Redo. Oke, mari kita coba ya. Harusnya udah bisa ya. Jadi di sini, oh ya aku lupa ngeprint lagi ya. Nah, di sini aku print aja. While stacknya itu belum empty, si undo ya, karena kita maunya undo dulu kan. Kita tinggal print f s tadi ya, si topnya si undo ya. Jadi di sini aku bakal copy dulu top, yaitu si stack topnya si undo. Atau enggak kalau mau langsung aja sih sebenarnya, nggak usah di stack copy juga sebenarnya ada. Habis itu tinggal di stack pop si undo. Begitu juga dengan si redo nanti. Set redo, redo. Formatnya gimana ya tadi? Format untuk yang lebih, oke, tinggal spasi dong ya. Di sini juga nandain printf undo, printf redo. Sini start. Nah, oke, mari kita lihat hasilnya. Itu. Kalau ada error, ya nggak apa-apa, dan cemas. Harusnya aman-aman aja. Astaga, naga apa ini? Error conflicting type. Oke, ini gara-gara kita masih ada prototipe fungsi tadi. Ya, oke. Coba lagi. Oke, di sini, oke, di line 101. Oke, lupa else if. Nah, terus di sini, ya, beginner's mistake ya, lupa titik koma. Nah, di sini alhasil hasilnya kosong, nggak tahu kenapa ya. Nah, mari kita debug ya. Jadi, stack top undo, stack, stack top, sorry. Stack push undo. Iya, undo ke S. Hmm, copy, iya, iya. 11, 11. Iya kok, udah benar kok harusnya. String copy habis itu
Mari kita coba debug ya. Eh ini S terus eh terus di sini juga. Eh ini juga. Oke, nggak di print sama sekali. Gacor. Oh, pantes, pantes. Lupa nge-scan FCN. Pantes, wajar. Wajar ya. Mohon maaf lahir batin. Emang kalau belum tidur kayak gini ya, guys. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu kalau dihapus ya, print F-nya. Oh, agak lama gitu ya. Nah, di sini kita udah bisa lihat hasilnya itu eh, mana? Sesuai ya dengan yang diminta dengan soal. Yaitu Andu jalan, terus Rido itu gambar. Dan harusnya begitu juga untuk soal-soal lainnya ya. Contoh-contoh lainnya. Di sini, set, Rido ya gambar jalan ya. Ya, gambar jalan. Terus untuk yang terakhir itu eh, lari doang. Lari doang. Ya. Oke, jadi ya intinya gitu untuk soal Anduridu. Mungkin ada yang masih bingung eh, terkait kok minda-minda stack gitu ya. Kok elemen ini pindah ke stack ini terus balik gitu kayak gimana? Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Harusnya sih udah cukup jelas Anduridu ini. Oke, kalau enggak mungkin kita bahas soal yang sebelumnya ya tadi. Aku belum bahas yang swapping ini. Jadi yang swapping ini ya tadi ya, kita tinggal ambil nilai node tengah, terus kita ubah si eh, next-nya ini dari si list kedua ini. Oke, mari kita lakukan itu. Yang pertama ya kita lakukan eh, kebiasaan programmer ya, yaitu copas dulu ya. Listingly ini ya, set kita copas. Set di sini ya. Terus kita eh, hapus isi main karena kita nggak perlu isi semuanya ya. Set di sini kita tinggal ubah list satu list 2. Oh, list satu sama list 2. Ini. Oke. Nah, di sini mana? Nah, swapping ya. Ini inputnya gimana? 4. Oke. Langsung ukuran terus isinya apa aja. Oke, mari kita lakukan itu. Jadi ada N, M, sama A ya. Nah, ya, awalnya kita scanf dulu dan kayak tadi. Eh, N, terus habis itu, eh, misalkan aku mau iterasi nanti pakai N ya. Jadi aku bakal eh, nge-preserve alias nggak ngubah nilai N ini nanti. Jadi di sini kita tinggal scanf aja tadi ya. Persen D, A gitu ya. Terus kita tinggal nge-push back ya. Push back gitu ya. Push back si siapa ini? Push back L1 terus A ya. Kurang lebih gitu. Eh, Terus ini juga sih untuk yang list kedua ya. List kedua ini M. List kedua ini M. Nah, terus yang list barunya ini mungkin aku bakal nyoba metode paling simpel dulu lah. Yaitu aku pakai eh, ngebuat list ketiga daripada kita modif modif gitu. Nah, di sini mungkin kalian udah expect ya. Di sini kita bakal iterasi sebanyak n dibagi 2 kali. Jadi di sini ini lebih kecil daripada 2. Terus kita tinggal eh, nge-push back aja. Eh, nge-push back aja eh, nilai frontnya si list satu gitu. Jadi push back, terus ini di S list
as list front ya. As list front si L1. Ini ke result. Result. Terus habis itu ya udah, ini tinggal pop front tadi kan. Pop front si L1. Nah, setelah itu ya udah, ini tinggal ngisi sisanya si list 2 ke dalam list baru kita gitu. Jadi selama eh, dia itu belum kosong ya list 2, kita tinggal isiin aja. Pindahin aja isi list 2 ini ke result. Jadi di sini kita tinggal as list pop back ya, pop back ke result ya. Habis itu ini as list front si L2 gitu ya. Mana ini? L2. Terus di sini ada juga pop front si L2. Astaga, gak bisa ngetik aku. Astaga, si keyboardnya. Oh, oke, jangan. Ya. Nah, setelah itu kita tinggal isiin aja sisa dari list satu kan. Ya, ya emang ya untuk soal ini kurang lebih kayak gitu. Cara simpelnya ya untuk ngerjain ini. Jadi di sini, oh ya, selama dia itu nggak kosong ya. While not empty ya, is empty. Si list result kita tinggal print aja gitu ya. F persen B terus S list front. Astaga. Terus S list front result terus kita tinggal pop front lagi. Pop front. Ini pop front terus result. Oke, harusnya sesuai sih dengan soal yang ini ya. Ya, dia langsung print kayak gini. Oke, mari kita coba. Door. Oke, lupa ditutup. Oke, door. Oke, masih salah ini. Kenapa ini? As list too many argument untuk pop back. Eh, kok kok pop sih? Push, maaf. Ini tinggal di push. Set. Door kosong. Segmentation fault. Gacor. Jadi di sini masalahnya apa ya? Pop front, result, front, pop front lagi. Wah, kenapa ya? Push back, result, min dua. Oke, oke, pantas wajar. Belum diinisialisasi result. Emang agak lain aku ya. Oke, mari kita run ya. Nah, ya ini udah sesuai ya dengan soal ini. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 3. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 4. Ya, intinya kayak gitu. Untuk soal swapping. Ya, harusnya nggak ribet-ribet ya. Eh, enggak usah. Ya, harusnya nggak ribet-ribet untuk yang stack sama linked list ini. Ya, kalian silakan coba soal-soal ini. Atau kalau mungkin kalian mau minta soal lagi ya silakan PC aku kok. Aku nggak gigit ya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita bisa lanjut aja ke Q. Q ini berbeda dengan si stack. Dia itu beneran kayak barisan antrian gitu ya. Dan mungkin kalian juga udah expect mekanismenya itu first in first out. Jadi yang pertama kali masuk itu merupakan yang pertama kali keluar ya. Jadi di sini itu dia itu ada eh, maaf, tiga properti utama yaitu front, rear, sama size. Front ini merupakan eh, yang paling elemen paling awal itu yang mana, rear itu elemen paling akhir di mana, terus size itu ya ukuran Q-nya gitu ya. Oke, untuk operasinya cukup simple. Jadi di sini ada is empty, ngecek kalau dia itu empty apa enggak. Ya ini tinggal ngecek aja sih. Kalau front sama rear-nya itu kosong. Ya. Terus untuk push ini, kita tinggal nambahin node baru di rear. Ya. Jadi di sini, ya ini mungkin sesuai
kayak linked list tadi ya. Ini kayak pop back ya. Jadi di sini kita tinggal pop back tadi. Terus kita tinggal update si rear-nya. Jadi di sini buat node baru, tambahin, terus nodenya itu merupakan next dari rear. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, node baru, eh, tambahin ukuran, terus ubah dia jadi si nextnya rear. Ya. Nah, setelah itu ada pop. Nah, pop ini kita justru pop si front ya, menghapus frontnya dari queue. Jadi ini sama aja kayak pop frontnya si linked list sebenarnya. Nah, di sini kita tinggal hapus aja si front pakai metode pop frontnya si linked list. Nah, ini simpan front, terus habis itu diubah frontnya itu, terus tinggal dihapus. Sama kayak pop front tadi ya. Dan untuk yang front, ya ini cuman return data si front. Terus yang back atau rear itu sebenarnya juga ada sih, rear. Itu tinggal return datanya si rear. Nah, di sini juga ada jenis-jenis lain CQ, yaitu satunya itu namanya DQ. Nah, DQ ini Q bidirectional alias dua arah. Jadi kalian bisa akses front itu sebagai rear dan rear itu sebagai front. Ya, intinya kayak gitu. Nah, di sini ya ini sama persis sih sebenarnya kayak si Q ya. Bedanya di itu ada dua arah tadi, yaitu next sama pref tadi. Nah, priority queue ini ibaratnya eh, antrian berkasta. Aku lihatnya sih kayak gitu. Jadi item yang kalian masukkan itu secara otomatis disortir berdasarkan ya aturan sortir kalian. Dia itu bisa ascending descending ya. Jadi dia itu kayak queue biasa. Cuman bedanya itu di fungsi push ini. Jadi ketika kalian push elemen baru, kalian itu iterasi sampai eh, kondisi ini tidak terpenuhi lagi. Ya, dia itu lebih besar atau enggak lebih kecil. Nah, dari iterasi sampai kondisi itu, alhasil kalian itu dapat hasil eh, yang sorted. Ya, intinya kayak gitu. Jadi, sini sih, ini sih kondisinya ya. Jadi di sini kita buat node baru, terus ini cuma ngecek aja kalau empty. Kalau empty ya udah, node barunya itu merupakan si eh, top ya. Ini nggak tahu kenapa dia manggilnya top di mana di template-nya, tapi ya wes. Nah, di sini dia itu tinggal iterasi aja selama eh, nodenya itu nilai dari nodenya itu lebih kecil daripada node kita yang baru ini kan. Kita tinggal iterasi. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja node itu menjadi node selanjutnya si iterator. Jadi sama aja kayak insert add tadi. Cuman kondisi kalian itu bukan berdasarkan indeks, melainkan berdasarkan kondisi sorting kalian ini. Ya, intinya gitu untuk priority queue ini. Nah, di sini ada juga soal latihan terkait queue, ada tiga, yaitu energi kandang, time needed to buy ticket, sama queue at the school. Ya, mungkin yang paling eh, simple itu yang mana ya? Nah, ini sih, queue at the school. Ini harusnya kalian bisa sih. Jadi, intinya itu kalian eh, 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 tinggal balikin elemen awalnya CQ. Intinya kayak gitu sebenarnya dari soal ini ya. Jadi di sini mungkin kita bisa coba aja ya. Jadi di sini ada inputnya apa? First to oke integer, habis itu ada string ya ini. Oke, di sini output ya ya oke 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 iya oke oke. Hmm. Hmm. Assessment process more precisely say that ya. Oke. Ya, oke. Sesuai dengan yang aku udah jelasin tadi ya terkait soal ini. Jadi, mari kita kerjakan. Jadi, intinya itu input dia itu
ini bakal jadi ukuran Q kalian. Terus di sini merupakan eh, seberapa banyak atau berapa kali kalian bakal pindahin si front ini. Jadi ya di sini kalian udah bisa eh ya sih dari contoh inputnya ya. Jadi misalkan 51 BGG BG. Nah, di sini kalian tinggal pindahin si B ini sebanyak sekali. Yaitu B ini dibalikin ke belakang sini ya. Nah, terus di sini dia itu mirip ya. Nah, BGB, GB, oh, apa aku salah baca? Nah, during the core view of n people, iya. Let's describe the process more precisely. Let's say that the position in the queue are sequentially numbered as integers from 1 to n. At the person in the positions number one is set first, ya. Terus, if at x a boy stands in a position, iya. Then at x plus one time we'll have a girl, we'll have a boy. Time is given in seconds. Okay. Determine the way Q is going to look after Q's t seconds kan. Oke. At mhm. Some question will have girl. Oh ini, ini posisinya aja sih yang berbeda ya. Ini sih kalimat ini. Ya. Jadi di sini dia ada bilang kalau misalkan dalam waktu X ya, misalkan X itu dia itu merupakan boy yaitu B dan posisi selanjutnya di I plus satu itu merupakan girl ya yaitu G, maka X plus satu eh, dalam waktu X plus satu yaitu waktu selanjutnya itu posisi ke I itu bakal punya girl dan I plus satu itu bakal punya boy ya intinya kayak gitu. Dan ya, mungkin kita bisa nyoba ya. Ya, buat saya nyoba aja. Sini, tulis. Set, tulis. Terus di sini. Oke. Terus, karena kita mainnya dengan karakter ya. Ini aku bakal hapus ini dulu. Terus sini kita tinggal ubah tipe datanya. Nah, ini juga ya. Tipe data, right integer semua bakal jadi char. Dan ya, oke. Kurang lebih kayak gitu. Ini tinggal dihapus aja. Q-nya kan satu, aku bakal simpen, nggak bakal ubah-ubah ya. Terus di sini kita bakal scan FN terlebih dahulu, sama apa tadi? Nama ini N dan T, NT. Oke, N sama T. Tulisan D, tulisan D, dan ini N, ya. Terus ini T. Terus habis itu kita bakal iterasi ya. Eh, min. Salah lagi. Salah lagi. Maaf, maaf. Kita tinggal ngecek aja ya. eh Karakter yang masuk itu apa aja. Jadi di sini misalkan aku ada char S ya. Terus sini tinggal scanf aja karakternya. S. Terus habis itu eh Q-nya di push. Q-nya di push di Q my Q. Ya, terus di sini apa lagi? Ya udah kita tinggal eh print string A which describes the arrangement after t seconds. Oke. Iya, 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 iya. Hmm, oke. If the I position has a boy after the needed time, then the I character must, then the I character A must equal B, otherwise equals K. Oke, jadi di sini ya agak ruwet ya, jujur ya ngebaca soal ini. Eh,
If at time X a boy stands in right position and a girl stands on I plus one, maka di waktu selanjutnya ya, we'll have a girl. Oh ya, we'll have a boy. Tiga initial position children. Ini bakal selang-seling tak maksud dia. Hmm, 20 seconds. Iya, harusnya sih selang-seling ya. Terus G, habis itu ini G. Apa dia nggak berubah ini sebenarnya? Kayaknya nggak berubah ya. Kalau ngebaca soal ini ya. Kalau dia itu ada boy, maka selanjutnya itu bakal jadi kayak gini. Bakal selang-seling, bakal berpindah gitu ya. Oh iya, 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 iya. Position number one. First, let's contain. Terus habis itu, which describe arrangement after 30 seconds. If the position has a boy, then the ith character must equals to B. Otherwise, it must be equals to K. Oke, karena kita mau melakukan iterasi sebaik T. Oke. Jadi di sini is the ith position. So boy, Esther needed time. Oh. Mhm. Aku baca lagi inputnya ini. Mhm. Hmm. Aku salah nangkep ya. After a while, the boys started feeling awkward. Habis itu mereka memperbolehkan si cewek itu maju duluan. Oke. Oh, lah iya dong. Artinya kita tinggal ngecek kan. eh Selama dia itu boynya itu di depan, kita tinggal pindahin dia ke belakang. Selama dia itu bukan girl kan. Karena girl ini kan di diperbolehkan maju duluan ya. Ya, oke. Harusnya sih gitu ya untuk yang ini. Jadi, oke, mari kita lakukan. Jadi di sini selama T ya, tadi kok buka ini. Selama T yaitu satu atau dua ini kita bakal pindahin-pindahin aja. Jadi di sini, oke, well T min min ya, T min min. Terus kita tinggal cek aja Q frontnya ini apa. Q front dari my Q. Terus ya, tuh pakai variabel yang sama. Nah, kalau S-nya itu sama dengan boy ya, ya udah kita tinggal pindahin dia ke belakang gitu ya. Q push si S ya tadi, my Q S, terus habis itu Q kita tinggal kita pop ya, intinya gitu. Kalau aku nggak salah nangkep ya soal ini, aku belum begitu baca dalam terkait soal ini ya. Children, number initials in order to enter the canteen, terus habis itu initial arrangement, iya. If I contains ada I character, iya, iya. Ya, oke, mari kita coba. Harusnya sih, oh ya, belum di print lagi. Kocak, kocak. Terus di sini, selama dia itu nggak empty ya, is empty,
My queue, kita tinggal print aja yang front tadi kan. Eh Sense, terus ini queue front. Terus my queue, terus habis itu queue-nya tinggal di copy. My queue. Iya, harusnya sih gitu ya. Wah, kenapa ini? Scan FT, my queue init. Iya, kok udah bener. Sama T min min. Iya, ini T nih ya. Terus nih S. Oke. Oh, wajar. Saya bentar aku belum ganti ini. Ya, ini nggak apa-apa sih. Harusnya aku kasih aja nolah anggap aja. Itu apa lagi? Harusnya sih udah. Belum ya. Kenapa nih? Hmm, scanf, scanf. Terus habis itu di scanf juga karakternya. Terus di push. Gitu. Hmm. Ada apa ya? Oh, ini beneran berhasil dimasukin nggak sih? Dan jangan-jangan Qfront ini nggak tuh. Harusnya. Terus gini deh, langsung aja ya. Q dot size ya channel. Kalau lihat dari sini, ya, oke, masih ada dan nggak tahu kenapa nggak ngeprint hasilnya. Padahal ada isinya. Well, not is empty terus di print. Apa sih masa harus dipisah gini sih? Oh, ini print Q front in Q size Q. Hmm? Argumen tuh has begini ya. Loh, set up. Oh gini ya. Nah, kita coba pisah dulu ya. Harusnya nggak ngaruh sih. Iya, harusnya nggak ngaruh kok. Iya, oke. Mungkin ada yang nemu bug atau apa gitu. Karena ini harusnya udah bisa sih. Cuman nggak tahu kenapa outputnya nggak ada ya. Ini font. Iya, padahal udah bener kok. Share value. Oke, agak anomali. Padahal tinggal ngeprint doang ini. Oh, enggak sih. Enggak. Oh, ya, anomali ya. Harusnya ini bisa. Nggak tahu kenapa ini nggak ngeprint. Apa gara-gara ini? Scanf-nya. Eh, tapi harusnya enggak sih. Ya, oke. Emang agak lain. Tapi harusnya ya, solusinya kurang lebih kayak gitu untuk soal ini. Kalau aku nggak salah baca. Intinya kan dia itu ya tinggal pindahin aja. Kalau dia itu boy. Dia itu bakal memperbolehkan si cewek itu maju ke depan. Ya intinya kayak gitu sih. Ya, terus ada juga soal-soal lain.
Dan sebenarnya kurang lebih gitu sih untuk yang PPT ini. Cuman kan aku juga dengar-dengar kalian ada yang main dengan Tri juga ya. Jadi mungkin kita bisa bahas itu juga. Oke, di sini aku tinggal buka wiki aja. Nah, untuk Tri ini sebenarnya eh, lebih ribet ya, sudah jelas dibanding struktur data yang udah aku jelasin. Kenapa? Karena dia itu non-linear. Non-linear itu ya kalian nggak bisa sekedar iterasi sebanyak berapa kali terus dapat di posisi ke I atau gimana gitu. Enggak, karena ini kalian bisa lihat di sini kalian bisa akses secara bercabang gitu ya. Nah, tree itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian itu eh, punya sebuah node yang bisa mengarah ke lebih banyak node. Jadi udah lebih banyak, lebih dari satu lah. Jadi bukan kayak linked list ya. Terus aturan lainnya itu dia itu nggak ada node itu yang bisa balik ke node sebelumnya gitu. Jadi dua itu nggak boleh ketujuh. Dua itu ketujuh, dia itu nggak bisa balik. Dan dia itu nggak bisa ngeloop juga. Jadi misalkan dua di lift ini ya, yaitu di ujung ini, nggak bisa balik ke dua di atas, paling atas ini, yaitu root. Nah, di sini sebenarnya ada terminologi, yaitu root, edge, child, parent, sibling, leaf, internal node. Nah, ini apa aja? Root ini intinya node paling awal alias paling atas di tree. Edge ini intinya hubungannya, yaitu A itu ke B, A itu ke C, dan lain-lain ya. Nah, child itu intinya hubungan bawah dari sebuah node. Jadi contohnya itu A itu childnya itu B, C sama D. Parent itu kebalikannya. Jadi B itu parentnya itu A. Terus C itu parentnya itu A. D itu parentnya itu A. Nah, setelah itu sibling. Sibling ini node dengan level yang sama. Yaitu B, C, sama D itu ya sibling. Terus leaf ini merupakan node paling ujung ya dalam tree, yaitu E, F, I, sama J. Nah, internal node itu merupakan node yang bukan eh, merupakan leaf maupun root. Ya, intinya gitu. Untuk terminologi si eh, tree ini, ya. Mungkin aku bisa lanjut aja ke binary tree. Nah, binary tree ini eh ya ya jenis tree, variasi dari tree. Dan dia itu ca- cuman punya dua cabang. Ini ya. Dan aturannya itu nilai di sebelah kiri itu eh, lebih kecil daripada root kalian dan kanan itu lebih besar. Mungkin kalian cukup bingung. Mungkin aku bisa lanjut ke modulnya ini aja. Nah, oke. Jadi eh, intinya itu eh, di ya ini struktur node. Terus di sini ada find. Nah, ini yang aku udah bilang tadi. Jadi BST ini mau nge-search, mau nge-insert dan lain-lain itu harus memenuhi eh, keadaan tadi ya. Jadi kiri itu lebih kecil daripada node atau root ya. Terus eh, kanan itu lebih besar. Jadi contohnya gini ya. Jadi ketika kalian insert misalnya, insert sini ya. Ya, oke. Sini aku tinggal insert, terus ini satu ya. Atau enggak, jangan satu lah, yang lebih besar ya. Misalkan 10. Nah, ketika aku mau nambah node baru, misalkan 15, ini bakal jadi eh, kanannya si node ini, yaitu 10. Kalau aku insert 7, nah ini otomatis menjadi kirinya si BST ini ya. Kalau aku insert 3, gimana ceritanya? Oke, kalau insert 3, kita ya lakukan ya ngecek kondisi tadi. Cuman kita bisa iterasi atau lompat-lompat ke level-level selanjutnya. Jadi di sini kan 10 sama 10 kan udah penuh ya, ada dua cabung. Nah,
dua cabang. Nah, kita tinggal cek aja. Tiga kan lebih kecil daripada 10. Ya udah, otomatis dia itu udah pasti di kiri gitu. Nah, di terus di sini 7 itu kan lebih besar ya daripada 3. Nah, makanya 3 itu bakal di kirinya si 7 ini. Kalau aku nambah 8, kurang lebih sama juga ya mekanismenya. 8 kan lebih kecil daripada 10 ya. Ya udah, tinggal pindah ke 7. Nah, 7 itu kan lebih lebih kecil dibanding 8. Otomatis dia di kanan ya. Kurang lebih kayak gitu untuk mekanisme BST ini. Kalau nge-search juga sama. Misalkan kalian nge-search 10. Ya udah, kalian tinggal jangan search 10 deh. Search 7 ya. Ya misalkan search 7, ya udah kalian tinggal apply kondisi tadi untuk ngecek ya. Jadi di sini misalkan kita di 10, terus nilai kita kan 7 dan otomatis dia itu sudah pasti di kiri dong karena 7 kan lebih kecil daripada 10. Ya udah, ini tinggal pindah ke sini. Nah, ini udah dapat nilainya. Atau misalkan aku mau nyari 8 gitu ya. Kalau 8 kan kita tinggal cek lagi. 7 itu kan lebih kecil dibanding 8. Pindahin lagi ke sini. Intinya BST cara kerjanya gitu. Nah, untuk implementasinya ini dia itu pakai ya ini BST Find. Untuk yang BST Search tadi ya ini yang tadi aku sempat jelasin sih sebenarnya. Jadi dia itu bakal pindah-pindah dari kiri kanan dari iterator kalian gitu yang tadi ya. Selama dia itu eh, belum menemukan value ya. Ini nggak tahu kenapa dia returnnya root, tapi ya usah ya. Nah, di sini, oke, mungkin kita bisa langsung ke insert aja. Nah, dia itu pakai rekursi, ya, karena ya cukup simpel sih untuk, ya biar lebih simpel aja. Jadi, eh, di sini kalian itu ada root, terus ada value. Dan di sini kalian itu tinggal ngecek aja, eh, value-nya itu lebih besar atau lebih kecil daripada si root ya. Jadi, misalkan ya, nggak usah misalkan sih. Tadi udah dijelasin ya. Misalkan rootnya 10 gitu ya. Terus ada si 7 sama 15 kan children-nya ya. Ya udah. Di sini kita tinggal masukin aja fungsinya ke sini. Terus di sini tinggal dicek. Misalkan aku mau nambahin angka 8 di tree ini. Tinggal dicek. Kan tadi rootnya 10. Terus di sini kita tinggal cek. Oh, 8 itu kan lebih kecil dibanding 10 kan. Otomatis kita tinggal ubah si left ini. Nah, karena kita ubah, kita bilang aja, oh, left-nya si root ini merupakan insert, di mana root yang argumen insert ini merupakan root left itu sendiri. Begitu juga dengan root right, kalau mau masukin ke right gitu. Dan kalian bisa nyoba aja eh, gambarin alurnya. Tadi kan ini udah 8 ya. Nah, sekarang root ini yang left ini kan 7. Nah, terus kalian masukin lagi di sini, ngecek lagi. Oh, ternyata itu 8 itu lebih besar ya dibanding 7. Artinya dia ke kiri gitu. Nah, terus di sini tinggal ngecek kalau dia itu ternyata kosong, kita itu tinggal create node-nya. Intinya kayak gitu untuk yang insert node ke BST ini. Untuk remove kurang lebih sama sih sebenarnya. Kita tinggal cek aja, ngecek aja, eh, pindah-pindah lah sesuai dengan keadaan tadi. Cuman yang mungkin agak ribetnya itu kan ada kemungkinan di mana yang kita hapus itu justru ada anak-anaknya ini ya. Misalkan aku mau hapus 7, tapi justru dia itu ada 3 sama 8. Alias, alhasil itu aku harus ngedit dong. Si harus mikirin lah. Ini hasil dari parent dari children ini kayak gimana gitu ya. Nah, di sini mereka itu melakukan apa ini? Aku belum baca juga untuk yang ini. Oh, ya, ini. Mereka melakukan find minimum node ya.
Ya, find minimum node ini kan sudah jelas, otomatis yang paling kiri. Jadi kita tinggal iterasi eh, sam- sampai leaf node paling kiri lah. Ya. Nah, dari situ kita dari fungsi itu kita bisa pakai untuk ngatasi masalah children children tadi. Jadi di sini kita ngecek kalau dia itu kirinya itu kosong, ya otomatis penggantinya itu ya si kanan dong. Itu si root right ini ya. Nah, makanya kita tinggal return aja si right child nanti. Nah, kalau right-nya itu yang kosong, justru kita tinggal return si left-nya aja tadi. Ya, intinya kayak gitu. Oke, ya intinya kayak gitu. Terus di sini kalau enggak, ya udah kita tinggal pindah-pindah lagi sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Nah, di sini find minimum node dari si right ya ini. Terus habis itu kita tinggal ubah root kita, yaitu menjadi temporary ya, yaitu minimum node ya. Habis itu tinggal digantiin right-nya itu jadi remove dari key dari time ini. Ya, ya ini mungkin agak ruwet, tapi ya aku gimana ya gambarinnya. Aku juga nggak tahu ya. Ada oh ya udah 848 lagi. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyain nanti ya di PC silakan setelah ini atau apa gitu. Nanti aku mungkin bakal update PPT juga kalau bisa. Ya, intinya untuk fungsi insert sama remove itu kurang lebih kayak gitu. Eh di template harusnya juga udah ada sih. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak terkait fungsi BST ini? Oke, kalau memang nggak ada yang mau nanyain lagi ya, mungkin pertemuan kita bisa diakhiri sampai sini aja ya. Mungkin sesinya bisa dikembalikan kepada moderator. Oke, makasih untuk eh, Mas Danila Ditana atas pemaparan materinya yang keren dan jelas. Semoga untuk teman-teman di sini makin banyak yang paham dan makin siap untuk ETS nanti. Sebelum benar-benar berakhir, aku mohon bantuannya buat teman-teman em, untuk mengisi form presensi dan feedback yang sudah kami persiapkan. Untuk eh, form tersebut akan ada di dalam chat Zoom ini, jadi bisa diisi dulu dan kalian juga bisa memberikan apresiasi lebih untuk tentor dengan memberikan mereka tipping secara sukarela. Kami akan memberikan waktu 5 menit dari sekarang untuk peserta untuk mengisi form presensi dan feedback.
Oke, karena sudah kurang lebih 5 menit, selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang bisa on cam, boleh banget dinyalain dulu kameranya sebentar untuk kita ambil foto. Kepada tugas dokumentasi dipersilahkan. Baik, teman-teman boleh banget nih buat on cam sama kasih pose terbaiknya ya. Yuk on cam teman-teman. Oke, untuk slide pertama aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Next slide. Satu, dua, tiga. Oke, makasih teman-teman. Oke, makasih buat teman-teman yang udah hadir dan aktif selama sesi tutor hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk menghadapi ETS nanti. Jangan sampai jumpa di sesi tutor selanjutnya. Dan jangan lupa untuk semangat terus ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang tadinya belum ngisi form, bisa ngisi nanti kok. Sekian dari aku. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Diperbolehkan. Mas. Makasih Mas. Terima kasih, Mas.